Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa kita. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, disiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yeshua HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 20-23 yang berbunyi demikian. Mulai dari 21-23. Dan aku telah memberikan waktu kepadanya supaya dia bertobat dari percabulannya, tetapi dia tidak bertobat. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas tandu dan mereka yang berzina dengannya ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian, dan seluruh gereja akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan hati, dan aku akan memberi kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatanmu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, bahwa manusia diciptakan oleh Bapa kita di surga, Yahweh Elohim, dengan sempurna, ditempatkan di tempat yang indah di Taman Eden. Namun ketika ditempatkan di Taman Eden, ada aturan yang harus Adam dan Hawa lakukan. Boleh memakan buah pohon yang di dalam taman itu dengan bebas, kecuali yang di tengah taman itu jangan dimakan. Kalau dimakan, pasti engkau akan mati. Ternyata Adam dan Hawa terpengaruh dengan bujukan si iblis. Mereka memakan buah pohon yang di tengah taman itu yang dilarang Yahweh. Hasil daripada perbuatan mereka adalah hukuman. Hari ini saya berikan temanya, perbuatanmu ada upahnya. Sekali lagi, perbuatanmu ada upahnya. Setiap manusia punya perbuatan, ada yang benar, ada yang salah. Jika kita melakukan yang benar, pasti kita menerima berkat yang benar juga. Tapi jika kita melakukan yang salah, ada upahnya, ada buahnya, menerima hal yang buruk. Kita ingat bahwa Adam dan Hawa, hasil daripada perbuatan mereka yang melanggar firman Yahweh, yang memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh itu, mereka harus menderita, harus mengalami kematian, dan juga harus diusir dari Taman Eden. Hawa dan keturunannya sakit melahirkan, Adam dan keturunannya susah mencari nafkah, dan bumi dikutuk. Itulah buah daripada perbuatan Adam yang melanggar firman Yahweh. Saat ini saudara nanti bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-19. Nah, kita tahu yang berikutnya selain Adam dan Hawa yang melakukan perbuatan yang salah dan hasilnya, yang kedua saya ambil contoh Salomo. Salomo itu anak Daud, dia seorang berhikmat, dia bisa mendirikan bait suci, tetapi setelah dia menjadi raja yang sangat kaya, perbuatannya sangat bejat. Dia punya istri resmi 700 orang, gundiknya 300 orang, jadi 1000 perempuan dia miliki. Dan buahnya, karena dia mengambil perempuan bukan dari orang Israel,
Dia menyembah berhala sampai matinya, dan kerajaannya diberikan kepada orang lain. Itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yang berikutnya, saudaraku, perbuatan yang sangat salah adalah Yudas Iskariot, di mana dia menjual Yesua Hamasyah demi uang. Di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 15, dia bertanya kepada ahli-ahli Taurat, "Apa yang kau berikan kepadaku kalau aku menjual guruku kepadamu?" Maka ada kesepakatan mereka, yaitu memberikan 30 keping perak. Di Matius pasal 27 ayat 3-5, buah dari perbuatan Yudas itu, dia tidak menerima gurunya dibunuh, maka dia ambil uang itu, dia lemparkan ke bait suci dan pergi gantung diri sehingga ususnya terburai. Saudaraku, lihat di sini, ini contoh yang jelas perbuatan yang salah, ada buahnya, ada hasilnya. Maka jika engkau dan saya masih diberikan hidup sampai hari ini, gunakanlah hidupmu untuk berbuah yang benar. Saya berikan juga contoh-contoh, yaitu orang yang berbuat benar. Ada beberapa orang. Pertama, Abraham. Abraham diminta oleh Yahweh untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang tunggal itu, yang sudah dia tunggu 25 tahun. Dan Abraham mempersembahkannya dan menyusun kayu, itu dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 9 sampai 12. Ketika Abraham sudah menyusun kayu dan mengikat Ishak, menaruh di atas kayu itu, dia mau menyembelih Ishak, maka datang firman Yahweh kepada Abraham di ayat 17 sampai 15. "Abraham, ini aku, jangan kau apakan anak itu. Aku tahu engkau mengasihi aku lebih daripada anakmu." Buahnya adalah Abraham diberkati, dan keturunan Abraham menjadi berkat bagi segala bangsa di dunia. Kita tahu turunan Abraham itu adalah Israel. Semua ahli-ahli teknologi di dunia ini berasal dari orang Israel. Itu buah yang sudah diterima oleh Abraham karena dia melakukan yang benar di hadapan Yahweh. Berikutnya, Yusuf anak Yakub, dia mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya membuang dia ke sumur, menjual dia, tetapi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Buahnya, saudaraku, ketika Yusuf berada di Mesir, justru dia bisa mengartikan mimpi daripada Firaun, dan dia menjadi ahli ekonomi di Mesir. Dia mengatur semuanya. Itu dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 25 sampai dengan 42. Dan dia juga memberkati saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Yang ketiga, saudaraku, Maria Magdalena. Dia mencuci kaki Yesua dengan air matanya dan melapnya dengan rambutnya dan meminyaki kaki Yesua dengan minyak narwastu. Buahnya, saudaraku, ingat bahwa Maria pertama kali melihat Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dan dijamin masuk surga, itu di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 17. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 37-38. Yang berikutnya, anak Yesua yang menang pasti masuk surga. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 21 dikatakan demikian,
di ayat 21, siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di tahtaku sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Saudaraku, hari ini pilih. Apakah engkau melakukan perbuatan yang benar, maka upahmu ada berkat yang besar, yaitu engkau pasti diampuni, engkau pasti dijamin masuk surga. Tapi jika engkau terus melakukan kejahatan, maka Bapa di surga juga akan memberikan persiapan hukuman kepadamu, bahwa kata Tuhan Yesus, Wahyu 22 ayat 11-12, biarlah yang jahat semakin jahat, yang najis semakin najis, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar. Ayat 12, aku datang segera membawa upahku sesuai dengan perbuatannya. Jika engkau ingin berbuah yang benar, hiduplah di dalam firman Yahweh setiap saat. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dan selalu dipimpin Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hari ini pilihlah dalam dirimu apa yang kau kerjakan. Benarkah atau salahkah? Jika engkau melakukan yang salah seperti Adam dan Hawa, hukuman sudah tersedia bagimu. Jika engkau melakukan hal yang benar seperti Abraham, siap mempersembahkan anaknya yang tunggal yang sudah ditunggu-tunggu, maka ada upah yang besar bagimu. Kita ingat Sadrak, Mesak, Abednego juga ketika diberikan pengumuman, siapa yang tidak menyembah patung yang aku dirikan, maka dia akan dibakar hidup-hidup. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak melakukan itu. Dalam Daniel pasal 3 ayat yang 11-18, bagaimana mereka siap dibakar, dan buahnya, saudaraku, mereka tidak terbakar. Dan setelah mereka tidak terbakar, mereka dapat kedudukan yang penting di dalam kerajaan Babel. Hari ini dunia semakin rusak, dunia semakin parah. Maka andalkan kekuatan Roh Kudus dalam dirimu, hidup dalam firman Yahweh, supaya engkau membuahkan, berbuat yang benar sesuai dengan firman Yahweh. Jangan menyimpang dari firman Yahweh, sehingga engkau bisa menghasilkan buah yang benar. Biar melalui firman ini kita menyambut kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kalinya. Dengan berbuat yang benar, maka kita pasti dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami berbuat yang benar selagi masih ada kesempatan yang Kau berikan bagi kami, supaya kami masuk dalam kerajaan-Mu, dan kami juga menerima kekuatan khusus daripada-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga gereja-Mu, persatukan semua. Biarlah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu membuahkan buah yang benar, karena itulah yang Kau janjikan bagi kami. Terima kasih Roh-Mu yang mengurapi kami semua. Di dalam nama Yeshua HaMasyiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.